Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Web Programming Unpas, masih di seri mengenai belajar Laravel 8 bersama saya Sandika Gali. Oke teman-teman ya, jadi kita tahu dari beberapa video sebelumnya, kalau misalkan kita mau nambahin data ke aplikasi kita, itu kan kita menggunakan sebuah fitur yang namanya Tinker ya. Nah itu sebetulnya kelihatannya nggak ada masalah ya, kita nambahin beberapa data ke aplikasi kita lewat terminal. Karena kita memang belum masuk ke materi mengenai CRUD lewat form. Kita mau isiin datanya 2, 3, sampai 5 masih oke lah. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita mau isiin 20 post misalnya? 20 atau 30 post. Nah, mungkin itu akan cukup merepotkan ketika kita tulis manual lewat Tinker. Atau untuk kasus yang akan kita hadapi saat ini adalah ketika kita masih dalam tahap pengembangan atau development, itu kan kita pasti masih sering mengubah-ubah skema dari tabel kita. Kita nambahin field baru, kita menghapus field yang sudah ada di dalam database, kita mau nambahin relasi, itu pasti tabelnya masih sering kita ubah. Nanti contohnya di video kali ini kalian akan lihat, kita akan mengubah tabel user kita dan juga tabel post, karena kita sekarang akan melakukan relasi dari dua tabel itu. Nah, setiap kita mengubah skema tabelnya, itu artinya kan kita harus melakukan kembali migrasi. Ya, PHP Artisan Migrate Fresh misalnya. Yang artinya, database kita akan kosong lagi, mulai lagi dari awal. Nah, kalau kita mau nambahin data lagi, kita buka Tinker lagi, kita isikan lagi datanya manual, satu per satu. Nah, disinilah mulai terasa sangat ribet atau sangat merepotkan, teman-teman. Nah, jadi di 2 episode ke depan, episode ini dan episode berikutnya, kita akan bahas fitur di Laravel untuk mempermudah hal ini. Fiturnya dinamakan dengan Seeder dan juga Factory, yang nantinya akan mempermudah kita untuk mempopulasi, istilahnya, atau mengisikan data secara otomatis ketika nanti kita melakukan migrasi. Jadi pas kita migrasi, itu otomatis data di tabelnya udah ada isinya. Nggak perlu repot-repot kita buka lagi Tinker, terus isikan manual seperti itu. Nah, apa itu Seeder? Gimana cara pakainya untuk aplikasi kita? Kita akan bahas di episode kali ini. Ya, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Baik teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menambahkan dulu beberapa hal di halaman blog kita. Jadi kalau teman-teman masuk ke halaman daftar blog post kita, itu kan ada judul dan excerpt-nya saja. Nah, di sini saya akan coba menambahkan deskripsi dari tiap-tiap postingannya. Jadi nanti postingannya ditulis oleh siapa dan masuk ke dalam kategori apa, gitu ya. Sama seperti kalau misalkan kita masuk ke single post-nya. Nah, saya mau nambahin ini nih. Oke, jadi sekarang silakan teman-teman buka lagi codingannya. Kita akan masuk ke folder resource views. Ya, atau misalkan kalau mau langsung aja tanpa membuka sidebar, teman-teman boleh pencet Ctrl+P, lalu tulis aja post.blade, atau langsung aja enter ya. Nah, di sini setelah H2-nya, kita akan tambahkan yang sama dengan halaman post. Jadi teman-teman buka lagi halaman postnya biar tinggal kita copy aja. Ctrl+P lagi, post, cari yang blade. Nah, ini kita akan kopikan. Oke, kita kopikan, ini close aja. Kita simpan di bawah sini. Ya, jadi sekarang ada tulisannya dibuat oleh siapa, penulisnya, di dalam kategori apa. Ya, save dulu, kita kembali lagi ke webnya, kita refresh. Oke, sekarang kita kasih style sedikit, kita akan hilangkan underscore-nya ya. Jadi sekarang kita cari tag A-nya, ada 2 ya, untuk yang judul, ini saya enter aja, biar enak lihatnya, dan juga yang kategori. Jadi saya bisa kasih kelas di sini, text, dash, decoration, none, ya ini kita copy aja, kita simpan di A yang ini juga, class text decoration none, sudah, jadi udah hilang garis bawahnya. Terus kita mau kasih setiap artikel ini margin bottom, jadi kita kasih kelas di sini MB misalnya 5. Terus kita juga mau kasih border bottom ya, border bottom, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada garisnya, sekarang dia turun ke bawah. Udah oke. Terus terakhir kita mau kasih ceritanya di akhir. Setelah excerpt-nya, kita kasih tag A sekali lagi. Yang nanti ini mengarah ke detail dari postingan ya. Jadi ini sama yang ini. Ya, teman-teman boleh copy. Supaya ada tulisan read more. Gitu ya. Nanti ada read more-nya. Nah, ini terlalu mepet. Kita kasih padding aja. PB. Boleh 3 aja di artikelnya. Supaya ada padding di bawahnya. Oke, kalau kurang kita kasih 5 deh ya, PB 5. Oh, terlalu banyak, 4 aja. Cukup, kita hilangkan juga underscore dari read more-nya, berarti ini boleh dikasih text decoration none juga. Ya, kalau kalian mau pakai CSS, silahkan. Jadi ini kalau saya klik read more-nya, masuk ke sini juga,
Kalau saya klik judulnya, masuk juga sama. Oke, itu yang akan kita lakukan pertama. Sekarang yang kedua, kita akan bikin agar si penulisnya bisa kita klik sama seperti kategori juga. Oh, yang kategori belum kita kasih deskripsi ya. Itu nantilah belakangan ya. Atau kalau kalian mau nambahin juga, silahkan. Kita fokus dulu di autornya. Nah, ini caranya adalah kita harus menambahkan juga relasi di tabel postnya. Jadi kalau teman-teman buka lagi migrasi post kita, ya, boleh pencet Ctrl P, terus kita tulis create underscore post tuh ya, migrasinya namanya create post table. Kita tahu bahwa kita udah punya relasi ke kategori ya, makanya ini kita bisa tambahkan di sini. Jadi postingannya udah tahu nih, postingan yang pertama kategorinya web programming, postingan yang ketiga kategorinya personal. Nah, supaya kita bisa hubungkan antara postingan dengan user, kita harus kasih lagi nih satu buah foreign key lagi ya. Jadi teman-teman boleh duplikat, pencet Alt Shift bawah ya. Simpan dulu kursornya di sini, Alt Shift bawah. Kita punya foreign key lagi. Kali ini kita akan kasih nama user underscore ID supaya tabel post ini punya foreign key ke tabel user. Nah, cuman problemnya kan sekarang kita harus migrasi ulang dengan melakukan PHP Artisan Migrate Fresh. Nah, dengan melakukan itu, lagi-lagi kita mengosongkan tabel kita. Nah, mungkin di sini udah mulai ngeselin ya. Dari video sebelumnya kita udah hapus tabelnya, munculin lagi, hapus tabelnya, munculin lagi. Tapi karena memang kita masih proses development kan perubahannya sangat mungkin terjadi. Nah, disinilah kita butuh yang namanya seeder, teman-teman. Nah, apa itu seeder? Akan kita bahas setelah kita lakukan migrasi dulu ya. Jadi silakan di-save dulu file migrasinya. Kita buka terminal. Ya, saya mau pakai terminal VS Code aja lah ya, biar cepat. Saya tulis PHP Artisan Migrate .2 Fresh. Oke, jadi ini akan menghapus semua tabel, buat lagi tabel, tapi sekarang kalau kita lihat di sini, di MySQL Workbench kita refresh dulu, terus kita ke tabel Post, kita klik kanan, kita pilih tabel Inspector, kita lihat columns-nya, sekarang udah ada nih, User ID sebagai foreign key ke tabel user kita. Oke, tapi jadi kosong. Ya, karena kita belum ngisiin apapun di dalam database-nya. Nggak apa-apa. Oke, sekali lagi topik yang akan kita bahas adalah seeding. Apa itu seeding? Coba kita lihat dulu ya. Seeding. Di Laravel kalian bisa cari dokumentasi mengenai seeding ya. Kalau seeding ini, kalau saya terjemahkan, ini seperti kita menyemai benih gitu ya. Seed ini biji atau benih ya. Jadi ceritanya kita bisa mengisi otomatis tabel kita ketika kita buat. Jadi kita panen isi tabelnya lah. Nggak tahu masuk akal apa nggak tuh. Kalau kita baca di sini, di dalam Laravel katanya dia memiliki kemampuan untuk melakukan seed di dalam database kita dengan data testing. Caranya adalah dengan menggunakan kelas seed. Jadi nanti tiap model itu kita bisa bikin kelas seed-nya. Dan nanti disimpan ke dalam folder seeders. Oke? Secara default, kita udah dikasih sebuah seeder yang namanya database seeder, yang nanti bisa kita gunakan untuk menjalankan proses seedingnya dari kelas-kelas atau model-model yang lain. Gitu. Jadi nanti kita lakukan di sini. Oke? Jadi pahami dulu bahwa seeder adalah fitur yang dikasih oleh Laravel untuk mengenerate atau mempopulasi isi dari tabel kita secara otomatis dengan data testing atau data dummy pada saat development. Nah, kalau mau bikinnya gimana? Kita tinggal panggil perintah yang namanya make.2 seeder spasi nama seedernya apa. Kalau kita scroll lagi, ini perintahnya ya. Nanti kita bisa lihat ini isi dari database seeder yang udah dikasih ke kita. Jadi di dalamnya ada fungsi yang namanya run. Nah, di sini kita nanti kasih tahu ketika seedernya dipanggil, kita mau lakukan apa. Misalnya contoh nih, kalau di sini katanya tambahkan ke dalam tabel user data berikut ini. Namanya kasih random, emailnya kasih random, tapi di belakangnya kasih Gmail, passwordnya kasih hash. Jadi nanti otomatis begitu dipanggil seedernya, tabel user udah ada isinya. Nggak perlu kita buka Tinker lagi, create manual. Ya, nanti kita coba. Atau kita bisa pakai factories. Nah, ini akan kita bahas nanti berikutnya. Jadi kita bikin pabrik pembuat data untuk melakukan seedingnya secara otomatis. Nanti ada caranya ya, ini kita skip dulu, kita akan bahas ketika kita bahas factory. Ini bisa kita scroll, kalau misalkan kita mau bikinnya satu per satu. User bikin seeding sendiri, post bikin seeding sendiri, kategori misalkan kita bikin sendiri. Nanti cara ngejalaninnya kita panggil perintah ini. Udah beres nih dibikin seedernya, langsung kita ketik PHP Artisan DB.2 seed, maka apapun yang udah kita tanam,
kita panen untuk masuk ke dalam tabel. Oke, udah ya, itu jadi caranya. Mudah-mudahan kebayang. Sekarang kita cobain, balik ke sini dulu. Sekarang kita buka foldernya, tadi ada di database. Teman-teman lihat kita punya factories dan seeders, yang kita pakai baru migration. Klik seeders, kita punya database seeder. Nah, ini yang generalnya. Kita bisa jalanin seeder untuk tabel manapun di dalam model kita. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih ya, ada satu baris yang dikomentari nih. Ini maksudnya apa? App model user factory 10 create. Coba kita nyalain ya. Ini kita cobain dulu aja. Kalau ini kita nyalakan, terus kita coba jalanin, kita balik ke terminal kita clear dulu, coba kita ketik gini, php artisan db.2 seed. Ini lihat, kalau saya pencet enter, langsung ada tulisan database seeding completed successfully. Kalau kita balik ke database kita masuk ke tabel user, kita klik kanan, kita select rows ya, kita lihat isinya. Tiba-tiba ada 10 data user random. Wah, ini keren banget nih. Nah, ini kita melakukan seeding dengan bantuan factory. Jadi, ada sebuah fitur yang dimana dia mengenerate 10 data palsu untuk dimasukkan ke dalam tabel kita. Ya, ini keren banget. Tapi nanti kita akan bahas. Kita coba manual dulu aja deh ya. Kita coba manual, kita hilangin lagi data ini. Ya, kita bersihin lagi. Buka lagi, kita jalanin php artisan migrate fresh. Biar hilang lagi. Ya, kalau ini kita refresh, hilang. Oke. Sip, close lagi. Pokoknya ini ada factory. Nanti kita balik lagi ke fitur ajaib ini. Oke, saya tutup dulu sidebar-nya. Sekarang kita akan lakukan seeding secara manual. Caranya kita tinggal tulis apa yang kita ketikkan di dalam Tinker di video sebelumnya. Jadi kan kita di dalam Tinker itu di video sebelumnya ngetik di sini ya. Ini saya udah masukin ke dalam folder kita di terminalnya. Kita buka php artisan Tinker. Nah, kita tulis gini. Ambil kelas post misalnya. Terus kita create. Nah, masih ingat kan? Kita lakukan itu. Nah, sekarang yang kita lakukan di Tinker, kita akan lakukan di dalam seeder ini. Contoh kita mau bikin satu orang user. Jadi saya tulis di sini post.2.2 create. Gini. Oke, dikasih titik koma. Ini kalau misalkan kita pencet save, dia error ya. Kenapa error? Karena namespace-nya nih harus kita panggil di atas. Jadi kita tulis di sini untuk manggil si model kita use app \model \user. Karena kita mau bikin seeder untuk 3 buah tabel, ini kita duplikat aja. Biar langsung manggil kategori dan juga post. Oke, sudah. Jadi kita nggak perlu tulis panjang begini, langsung post saja. Ya, di dalamnya kita tulis hal yang sama dengan video sebelumnya. Jadi kita isikan namanya, name-nya, misalkan saya tulis Sandika, gitu. Terus emailnya, kita isi dengan, ya, sandikagali@gmail, terus passwordnya. Ya, passwordnya kita bisa pakai backcrypt aja. Kalau mau contoh yang tadi di factory, di dokumentasi seedernya kita bisa pakai hash, bisa juga. Tapi ini saya mau simple aja. Misalnya 12345. Oke, kita mau bikin satu user. Terus kita mau bikin 2 kategori misalnya. Ya, jadi kita tinggal tulis kategori, create, name. Sekarang yang pertama web programming. Jangan lupa ada slug-nya. Web programming. Ya, kita duplikat, alt shift bawah, kita bikin satu lagi personal ya. Begini, ini slug-nya personal. Dan terakhir kita akan bikin 3 buah post ceritanya. Kita kasih post, kita create lagi. Ini tuh apa? Pertama tuh title ya. Title-nya apa? Misalkan judul pertama. Yang kedua ini adalah slug-nya. Judul pertama juga. Yang ketiga adalah excerpt-nya. Gitu. Saya kasih contekannya di sini aja lah ya. Biar bisa saya ketik lorem. Saya pindahin dulu ke HTML. Kita kasih lorem 100 kata. Ya, kita copy beberapa kata. Balik ke sini, kita simpen di dalam kutip. Kasih koma terakhir body-nya. Nah, ini kita masukin semuanya lah. Oke. Sudah. Tinggal kita mau tambahin ada 2 hal. Yang pertama, itu adalah kategori ID.
Ini kita isi manual aja ceritanya. Postingan pertama itu kategorinya web programming. Sama satu lagi, yang baru aja kita tambahin, user ID. Nah, misalkan yang bikin ini Sandika. Oh, kita cuma punya satu ya. Kita cuma punya satu. Ya udah nggak apa-apa. Kita bikin agar semuanya yang nulis Sandika. Oke, satu udah beres. Kita duplikat 2 kali ya. Kita copy aja. Ini teman-teman boleh langsung aja diubah. Yang kedua, ini judul kedua. Slagnya ganti. Kedua, ceritanya excerptnya sama. Bodinya sama. Kategorinya sama. Usernya sama. Nah, kalau yang ketiga beda. Ketiga. Kategorinya beda. Nah, ini kategorinya personal. Ceritanya usernya sama. Udah, jadi kita udah bikin seed-nya manual semuanya. Tapi meskipun manual, ini sudah tersimpan di file database seeder, sehingga kalau kita butuhin, kita cukup panggil perintahnya. Ya, kita jalanin. Kita pastikan dulu kosong ya. User kosong, post kosong juga. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan di sini. Apa tadi perintahnya? PHP artisan db.2 seed. Nah, ini akan menjalankan apapun yang ada di dalam database seeder kita. Jadi, kalau mencet enter, oh, ternyata error. Ini karena, tadi kayaknya saya salah ada tulis ya. Mungkin tadi teman-teman udah lihat nih dari tadi, Pak, itu salah, Pak. Nah, ini bukan post ya, teman-teman. Kita mau bikin user. Nah, oke, jadi ini harus nama modelnya. Kita coba lagi, kita clear. Kita jalankan PHP artisan db.2 seed. Nah, ini sekarang jalan ya. Sekarang udah bisa ditambahin. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, kita refresh, usernya udah ada, postnya udah ada juga. Tuh, jadi keren, kita bisa pakai seeder, nggak usah repot-repot buka Tinker lagi. Isikan manual ya. Kita coba lihat di sini, sudah jalan. Kalau kita klik, udah ada juga. Masuk, udah ada juga. Aman teman-teman ya. Jadi itu caranya kalau kita mau bikin seedernya manual. Nah, hati-hati teman-teman, kalau misalkan kita jalankan sekali lagi, ini nanti yang akan dilakukan adalah menambahkan kembali semua data yang ada di dalam database seeder ini. Jadi kalau saya pencet enter, dia pasti error. Kenapa error? Karena ada duplikat entry. Kita nggak boleh ngisikan data yang sama kalau misalkan kita kasih tahu di migrasinya ini unik. Ya, kalau kita lihat di user, kita masuk ke create user. Ya, kita lihat dia unik. Email nggak boleh ada yang sama. Saya masukin lagi Sandika. Nggak boleh. Oke, begitu pula kalau kita lihat di sini, slug itu harus unik. Nggak boleh juga. Jadi nggak bisa nambahin. Kalau misalkan mau nambahin yang baru, ya teman-teman ini harus dikomentari dulu. Atau misalkan kita nambahin postingan baru nih. Ya, coba kita kopikan postingannya ke sini. Sekarang ini judul keempat. Oke, 4. Ceritanya kategorinya sama, personal, yang bikin Sandika. Udah. Ini kalau kita save, kita nggak bisa jalankan lagi DB seed, karena di atasnya masih ada. Nah, biar gampang, biasanya saya migrasi fresh aja. Oke, jadi kita PHP artisan migrate .2 fresh, diulangi lagi. Tapi, kita langsung bisa kasih flagnya -- seed. Jadi ini sekalian masukin seedernya. Oke, paham ya? Jadi ini dibersihin dulu, bikin ulang, sambil diisi. Jadi udah dibikin ulang, sambil seeding completed. Jadi kalau kita balik sini, kita refresh, nambah tuh. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita mau bikin pakai seeder secara manual. Cukup ajaib. Nah, sekarang kita mau jalanin nih, si autornya dibuat oleh siapa. Jadi nanti gini, kalau kita balik ke codingannya, kita buka halaman post dulu ya. Ya, kita ketik Ctrl P, terus cari post.blade. Nah, kan kita tulisnya masih manual nih, Sandika Gali. Walaupun memang yang bikin Sandika Gali ya. Tapi kalau misalkan kita pengen ini jadi link juga, ini kita hapus, kalian boleh bikin tag A lagi, gitu. Yang nanti hrefnya kita kosongin dulu ya, kita pikirin belakangan. Yang penting ini tulisannya kita akan ngambil dari $post. Nah, ini biar bisa connect ke sini. Sama seperti kategori, kan kita enaknya nulisnya gini ya, post user name. Itu supaya yang tampil nama usernya. Kalau ini kita jalanin, tuh error. Kenapa error? Jadi di dalam postnya belum ada usernya. Kenapa nih kira-kira?
Kalau teman-teman ingat, kita baru menghubungkan antara postingan kita atau model post kita dengan model kategori. Kita belum punya hubungan antara model post kita dengan model user. Nah, sekarang kalau misalkan kita buka deh model postnya ya. Ctrl P, cari post yang dia adalah model. Tuh, kita baru menghubungkan dengan kategori, antara post dan kategori. Jadi, kalau pengen dihubungin juga sama user, kita bikin baru, teman-teman. Jadi, kita punya public function. Apa nih? Kita tulis user ya. Walaupun sebetulnya kalau post itu kayaknya ke author sih. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk sementara kita tulis user dulu. Nanti mungkin akan kita perbaiki. Nah, ini kita cari tahu nih, kira-kira relasinya apa. Return this. Nah, ini apa? Relasinya itu sama dengan kategori ya, teman-teman ya. Jadi satu postingan, kita bacanya dari postnya dulu. Satu postingan atau satu post itu hanya dimiliki oleh satu user. Jadi nggak boleh satu postingan ditulis berdua, nggak boleh. Tapi satu user boleh nulis banyak postingan. Ya, tapi karena kita lihatnya di post sekarang, berarti sama. This postingan ini belongs to satu user. Gitu. Paham ya? Jadi satu post belongs to satu user. Nah, kalau di tabel usernya, baru kebalikannya. Jadi ini di-save dulu, kita buka model usernya, Ctrl P, ketik user, cari yang model. Udah, masuk ke sini. Kita bikin, scroll ke bawah, kita bikin metode baru di sini. Public function. Kalau ini apa? Dia adalah post. Oke, baru di sini kita return. This, apa nih? Has many. Gitu. Jadi satu user boleh punya banyak post ya. Ini. Jadi satu user boleh punya banyak post. Oke, kalau kita jalanin gimana? Kita refresh. Tuh, langsung jalan ya, teman-teman. Sangat ajaib sekali. Kalau misalkan kita bikin user baru ya. Coba kita bikin user baru deh. Kita pakai bantuan seeder lagi aja. Kita buka seeder, kita bikin yang baru ya. Kita copy. Misalnya ini Dodi. Ini, terus kita perbaiki supaya tulisan pertama yang bikin Sandika, tulisan kedua yang bikin Sandika, tulisan ketiga yang bikin Sandika, tapi tulisan keempat yang bikin Dodi. Gitu. Jadi dia kategorinya personal, tapi yang bikinnya Dodi. Oke. Save dulu. Kita coba PHP artisan migrate _2 fresh kasih -- seed. Oke, kita lihat. Sudah ya, jadi sekarang ada nih. Mantap ya, teman-teman ya. Ini nanti kita benerin belakangan ya. Kalau misalkan mau dihilangin dulu underscore-nya, kita bisa ke halaman post lagi. Ke sini, post. Kita kasih di sini ya. Kita kasih class, text, decoration, none. Ya, kalau mau cuma sekali aja pakai CSS boleh. Oke, sip. Kalau kita klik ke sini, nah ini kita perbaiki yang ada di halaman single post-nya. Kita cari Ctrl P, post, cari yang blade. Nah, ini kita hapus juga. Kita ganti pakai A, href-nya nanti kosongin dulu. Ini kita kasih $post. Kita ambil user, kita ambil name. Kita kasih class, text, decoration, none. Ya, sudah. Ini juga hilangin aja. Di sini ya, copy, simpan ke sini, dan ini supaya enter kita kasih gini aja deh, class display block, supaya dia turun tuh. Kasih margin top deh, MT 5 atau 3. Sudah, jadi sekarang aplikasi kita tambah keren lagi, udah bisa ada kategorinya, udah bisa ada autornya. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi pembahasan mengenai fitur seeder yang ada di dalam Laravel 8 ini. Mudah-mudahan kalian paham cara pakainya, dan nanti di video berikutnya kita masih akan terapkan seeder ini dengan bantuan sebuah fitur lagi yang dinamakan dengan factory, untuk membuat proses seeding kita tadi menjadi jauh lebih mudah lagi. Oke, jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.